Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Senang sekali saya bisa hadir lagi di live Instagram pada sore ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Tamu kita pada sore ini adalah Kiai Ulil Absar Abdallah. Beliau adalah pengampu ngaji Ihya Ulumuddin dan mendedikasikan dirinya untuk membaca kitab-kitab Al-Ghazali. Pada Ramadan tahun ini beliau membaca Mishkat Al-Anwar, lalu kemudian di tahun sebelumnya seingat saya mengaji kitab Al-Munqiz Minadh Dhalal. Jadi nanti silakan nanti kita nantikan saja kitab-kitab apa saja nanti akan dijadikan pendamping kitab Ihya Ulumuddin. Nah, topik kita pada sore ini adalah soal memaknai fitrah manusia. Kalau kita telisik buku-buku tulisan-tulisan Cak Nur, tema ini sebetulnya boleh dibilang sebagai tema yang sangat sentral, sangat penting di dalam pikiran Cak Nur. Cak Nur mengambil gagasan mengenai fitrah manusia atau kodrat manusia ini langsung dari Imam Ibnu Taimiyah, maksud saya. Salah satu pemikir yang cukup mempengaruhi pikiran-pikiran Cak Nur yang kemudian dia jadikan bahan sebagai disertasinya di Universitas Chicago. Nah, manusia menurut Cak Nur pada dasarnya adalah makhluk yang suci dan baik. Sebab manusia dilengkapi oleh penciptanya dengan kemampuan dan bakat alami untuk mengenali diri, mengenali sendiri mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang akan menjauhkan dirinya dari kebenaran dan mana yang akan mendekatkan dirinya pada kebenaran. Maka dengan fitrah manusia itu dia menjadi makhluk yang hanif, yang secara alami cenderung dan memihak kepada yang benar, yang baik, yang suci. Inilah jenis pengetahuan yang intuitif ya, yang ingat saya. Nah, inilah yang akan kita elaborasi pada sore ini oleh Yai Ulil Absar Abdallah. Mungkin sekitar 15-20 menit dulu Mas Ulil untuk memaparkan pikiran-pikiran mengenai topik kita pada sore ini. Lalu kemudian saat yang sama nanti teman-teman silakan mengajukan pertanyaan, lalu kita akan jawab pertanyaan satu persatu untuk ketika ada kesempatan. Silakan Yai Ulil, waktunya saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunaikan ibadah puasa pada tahun ini, semoga puasa kita membawa pencerahan, baik pencerahan rohani maupun pencerahan intelektual kepada kita ya. Bentar, ada tamu. Oke. Saya akan mengulas sedikit tentang makna fitrah ini ya. Fitrah ini memang. Halo. Mukanya wajahnya ini terlalu dekat dengan, mungkin bisa biar santrinya bisa kelihatan semua. Ya, siap. Halo, ya, begini ya. Ya, Mas Ulil. Oke. Tema fitrah ini betul seperti dikatakan oleh Mas Rozi, merupakan tema sentral dalam pemikirannya Cak Nur. Nah, Cak Nur itu mengelaborasi banyak sekali mengenai soal fitrah ini. Dan keyakinan Cak Nur adalah bahwa setiap manusia atau manusia pada umumnya secara keseluruhan itu diciptakan yang benar. Nah, saya akan membahas sedikit tentang kata fitrah ini. Kita tahu kata fitrah itu berasal dari bahasa Arab ya, fitrah, yang kemudian sekarang sudah menjadi kata serapan yang dipakai dalam bahasa kita, fitrah, zakat fitrah, ya. Fitri, dan kembali kepada fitrah, dan itu sudah menjadi bagian dari kosakata sehari-hari kita. Nah, apa makna kata fitrah itu? Di dalam kamus ya, kata fitrah itu dari akar kata fatoro. Jadi fatoro itu artinya adalah syakko. Jadi
memecahkan sesuatu. Jadi sesuatu itu semula semula utuh, kemudian dipecahkan sehingga dia menjadi sesuatu. Artinya fatara itu pada dasarnya artinya menciptakan. Jadi kata syakko itu artinya memecahkan dalam pengertian sesuatu itu semula masih gelondongan kayak kayu begitu masih lock ya, kayu yang berupa kayu gelondongan belum menjadi sesuatu, kemudian dipecahkan, digergaji, diamplas, dipotong-potong, dan kemudian dijadikan kursi, meja, dan seterusnya. Tindakan menjadikan sesuatu yang semula gelondongan menjadi sesuatu yang baru, itu namanya fatara. Jadi fatara itu tindakan menciptakan sesuatu itu. Nah, di Quran itu kita dapati beberapa ayat yang menggunakan istilah fatara. Ada 3 ayat. 30 itu surat Ar-Rum, 30 nomor ayatnya. Nah, di sana dikatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Maka tegakkan wajahmu kepada agama secara hanif. Nah, istilah hanif atau hanifiyah itu juga salah satu tema sentral pemikirannya Cak Nur. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, yaitu fitrahnya Allah. Jadi menundukkan diri kepada agama yang hanif itu adalah fatara itu. innate nature atau tabiat yang tertanam dalam dirinya untuk tunduk kepada ad-din, kepada sesuatu, kepada agama. Nah, kemudian di dalam ayat itu diteruskan la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan di dalam fitrahnya Allah, dalam penciptaan Allah ini. Jadi ayat ini, teman-teman, itu menegaskan satu prinsip penting yang diyakini dalam Islam. Anda boleh setuju atau nggak setuju. Kalau Anda nggak setuju ya nggak apa-apa. Tapi ini kan pilihan bebas. Tapi di dalam Islam itu keyakinannya adalah ada satu fitrah. Sebetulnya gini Mas Razia, keyakinan seperti ini sekarang mendapatkan tantangan besar dan tantangan berat dari perkembangan sains modern dan perkembangan pemikiran sosial modern. Karena kan salah satu perkembangan pemikiran sosial modern itu ada satu gagasan atau filsafat namanya konstruktivisme. Konstruktivisme itu meyakini bahwa segala sesuatu itu socially constructed. Jadi segala sesuatu itu terbentuk secara sosial. Nggak ada itu fitrah itu. Segala hal itu ya terjadi karena konstruksi sosial. Ya karena kamu itu lahir di sebuah masyarakat yang tipenya A, agamanya A, dan seterusnya, ya kamu jadi begitu. Jadi konstruktivisme itu salah satu tantangan besar terhadap gagasan tentang fitrah ini. Karena di dalam fitrah, gini, Islam itu tidak, Kanjeng Nabi sendiri dalam hadisnya yang terkenal, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajisanihi. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, bapaknya lah yang membuat dia itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dengan kata lain, hadis ini mengakui adanya pengaruh sosial. Jadi social construction itu tidak diingkari di dalam agama atau di dalam pandangan Islam. Cuma sejauh-jauhnya konstruksi apa? Nah, saya akan mendapat
Ya. Tafsir yang terkenal sekali. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha itu artinya adalah al-Islam. Artinya fitrah itu artinya ketundukan. Cak Nur menerjemahkannya al-Islam itu kan ketundukan, tidak agama Ya. Islam itu tidak. Jadi ketundukan, sikap kita tunduk kepada otoritas yang mutlak yaitu Tuhan, itu adalah fitrah. Ini juga ada satu pemikir Iran yang ulama Iran Ayatullah terkenal Ayatullah Jawad Amuli. Dia nulis buku tentang fitrah ini menarik, At-Tauhid wal Fitrah. Itu beliau mengatakan bahwa fitrah di sini artinya adalah kecenderungan manusia untuk tunduk kepada sesuatu yang mutlak, kebenaran mutlak, yaitu Tuhan. Jadi di dalam tafsir Ar-Razi ini disebutkan ada pendapat dari Ibnu Zaid menafsiri kata fitratullah, fitrah itu artinya adalah al-Islam. Kemudian ada satu kisah, ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu suatu hari ketemu Mu'adz bin Jabal ketemu dengan Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar itu, kita tahu Mu'adz bin Jabal ini seorang birokrat yang piawai dan pernah diutuskan di Nabi ke Yaman untuk menjadi gubernur di sana. Ini tokoh besar Mu'adz bin Jabal ini. Dan juga seorang yang punya pemahaman keagamaan atau ahli fikih ya. Nah, Mu'adz bin Jabal pernah ditanya oleh Sayyidina Umar, "Ma qiwamu hadhil ummah?" Apakah fondasi umat ini, wahai Mu'adz bin Jabal? Ini pertanyaan Umar kepada Mu'adz bin Jabal itu. Kemudian Mu'adz menjawab ya, ada 3. Dan 3 fondasi ini oleh Mu'adz bin Jabal disebut sebagai al-munjiyat, sesuatu yang menyelamatkan. Yang pertama, apa 3 fondasi agama ini? Qiwamu hadhil millah. Yang pertama adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Bin Jabal, ikhlas itulah fitrah. Ikhlas itulah fitrah itu. Yang kedua adalah setelah pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah as-shalah. As-shalah salat, melaksanakan ritual ya. Yang ketiga wa ta'ah. Ta'ah atau ketaatan kepada otoritas, artinya pemimpin, karena masyarakat tuh kalau nggak ada pemimpinnya kan kacau. Karena agama itu menghendaki kehidupan yang tenang, yang tertib, dan itu membutuhkan ada pemimpin, ada negara, ada imam. Nah, ketaatan kita kepada seorang imam itu adalah fondasi agama. Jadi kedua adalah sholat, artinya beribadah. Ketiga adalah taat kepada pemimpin. Itu kata Mu'adz bin Jabal. Ya. Kemudian ada pendapat lain ya tentang fitrah ini, yaitu bahwa fitrah itu artinya adalah dinullah ya. Jadi, dinullah. Ya, fitrah itu adalah dinullah, agama Allah. Nah, jadi inilah artinya fitrah dalam pandangan klasik ya. Nah, saya kira pandangan semacam ini menurut saya pandangan yang masih relevan ya. Meskipun begini, di dalam pandangan yang diajarkan kepada saya waktu di pondok pesantren dulu, fitrah itu artinya sering dimaknai yaitu al-Islam itu, seperti tadi saya sebutkan, itu pendapat dari salah satu para ulama di era klasik ya. Fitrah artinya Islam. Tapi yang disebut Islam di sini itu seolah-olah maknanya adalah Islam, agama Islam. Seolah-olah kalau orang itu agamanya tidak Islam, itu tidak mengikuti fitrah. Nah, saya sendiri kurang terlalu bisa menerima pendapat seperti ini karena ya di antara sekian
sekitar 7 miliar penduduk bumi itu yang beragama Islam kan hanya sebagian saja, sekitar 2 miliaran. Selebihnya kan tidak beragama Islam. Apakah mereka tidak mengikuti fitrah? Kalau menurut saya, pendapat Cak Nur lebih tepat. Dan juga ini pendapatnya beberapa ulama kontemporer, seperti tadi itu Jawad Amuri dari ulama. Jadi fitrah itu artinya adalah ketunjukan kepada sesuatu yang bersifat mutlak. Dalam diri manusia itu ada kecenderungan untuk mempercayai Tuhan. Halo? Ya, ya Mas Ren. Ya, saya kira itu penjelasan pengantar ya. Nah, ini sudah ada yang bertanya, tapi nanti dulu saya kira pertanyaannya nanti kita jawab belakangan. Tetapi ini masih menyoal soal fitrah tadi. Nah, problemnya apa yang ini Mas Ulil, apa yang membuat orang cenderung kepada sesuatu yang negatif, katakan begitu, secara praktis. Padahal sebetulnya kan kita sebagai manusia seperti yang disampaikan tadi itu sudah memiliki kecenderungan pada yang positif, pada yang baik saja. Nah, ini menarik. Ada satu hadis ya yang bunyinya saya tidak hafal secara persis teksnya, tapi bunyinya itu kira-kira begini. Khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku Allah menciptakan hamba-hambaku itu secara hanif, ya. Secara fitrah, yaitu punya kecenderungan alamiah untuk tunduk kepada kebaikan dan kebenaran yang mutlak. Kan dari kata kerja, saya karena penyuka bahasa Arab jadi suka menggali-gali makna dasarnya itu. Kata istala dari kata jala itu muter-muter. Orang yang muter-muter tapi nggak jelas tujuannya itu. Nah, ya kalau dalam bahasa Inggris itu drifting. Orang yang pergi tanpa tujuan ya. Itu namanya jala, kemana-mana tapi tanpa tujuan. Nah, ijtalat humusyayatin itu artinya setan itu membuat manusia terbelokkan dari fitrah ini, kemudian menjadi kemana-mana nggak jelas itu. Jadi ijtalat humusyayatin artinya begitu. Jadi ya udah kehilangan orientasi. Begitu kamu keluar dari fitrah itu kamu kehilangan orientasi. Dan saya kira kok betul itu Mas Rozi ya. Jadi orang itu sekarang ini kan ya sekarang banyak orang yang menentang nggak ada fitrah itu. Karena manusia itu semua socially constructed kan. Semua itu dia. Ya fitrah menurut siapa kan begitu kan. Jadi sekarang itu kan ini gara-gara teori sosial modern yang makin relativistik. Itu mengingkari fitrah ini. Ini tantangan. Kalau saya masih yakin manusia itu ada sesuatu yang tertanam dalam dirinya, yang kalau kita mengingkari ini, itu kita pasti akan mengalami disorientasi itu. Murtada Mutahhari, salah satu ulama penting dalam Syiah. Dia kan nulis buku At-Tauhid kan, terkenal sekali itu buku yang saya suka dan pernah diterjemahkan oleh Mizan. Mungkin salah satu penjelasan tentang tauhid yang terbaik oleh ulama modern dengan penjelasan yang filosofis tauhid ya. Al-Mutahhari mengatakan al-ikhsasu biwujudillah mawjudun fil insani wa fi fitratihi. Bahwa
apa ya? Itu ada bahwa pengetahuan bahwa Allah itu ada itu adalah itu fitrah manusia. Di dalam setiap manusia ada pengetahuan itu dan perasaan. Jadi tidak hanya pengetahuan, tapi merasa bahwa tidak mungkin tidak ada Tuhan. Wahadzal ikhsasu yajdzibul ihsana insana nahwallahi ta'ala. Dan pengetahuan ini, perasaan ini yang menarik manusia untuk tunduk kepada Allah. Iya, iya. Nah, sekali lagi ini bukan apa ya, bukan untuk menegaskan bahwa fitrah itu hanya Islam. Iya, iya. Setiap manusia memiliki fitrah itu setiap manusia. Setiap manusia itu punya tendensi alamiah, kecenderungan alamiah untuk percaya Tuhan. Betul. Itulah Islam. Nah, bukan Islam dalam pengertian institusi agama ya, Yai Ulil. Tapi kepasrahan tadi ya, kepasrahan apa berserah diri kepada yang mutlak. Ikhlas tadi kata Mu'adz bin Jabal itu al-ikhlas itu. Oh, al-ikhlas. Jadi al-ikhlas tadi itu, kepasrahan yang apa ya, yang sukarela tanpa syarat atau dalam apa itu istilah salah seorang filosof Amerika yang ahli Derrida itu siapa namanya? Dia mengatakan bahwa intinya agama itu adalah unconditional love, yaitu cinta yang tanpa syarat, mencintai sesuatu yang mutlak tanpa syarat. Nah itu saya kok percaya itu ya. Begitu kita keluar, kita jadi bingung, jadi muter-muter nggak jelas. Ya kita akan terjatuh kepada relativisme mutlak yang itu pasti membingungkan. Oke. Sinyal kita agak terputus-putus dari tadi, tapi kita maksimalkan aja, ya Ulil. Ada pertanyaan dari Mbak Sadia Ma'ruf. Pak Kiai, bagaimana pemahaman tentang fitrah ini dapat membantu burnout generation akibat kehidupan yang makin materialistik saat ini? Nah, saya di sini ingin mengutip pemikiran Al-Ghazali ya, Imam Ghazali. Halo Mas Rozi, dengar ya? Iya, masih kedengaran ya. Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar yang saya baca bulan puasa ini, kitabnya Al-Mishkatul Anwar. Iya. Promosi. Tuhan itu mempunyai 70 hijab gitu. Jadi itu manusia itu bisa tadi kan dikatakan manusia itu diciptakan atas fitrah. Fitrahnya asli manusia itu adalah tunduk kepada atau mempercayai adanya pencipta dan tunduk kepada pencipta. Itu fitrah. Nah, tetapi orang itu bisa terhijab dari fitrah ini. Atau terhijab itu terhalangi. Artinya nggak memahami konsep ini. Artinya mengingkari adanya pencipta dan segala macam. Itu salah satunya adalah hijab itu adalah dunia materi. Oke. Dunia materi itu. Jadi alam raya dengan segala isinya ini. Itu bisa menghijab kita dari Allah dalam pengertian kita terpukau kepada ciptaan Allah tapi tidak mempercayai Allah. Jadi ini kan apa hari-hari ini kan banyak anak-anak muda yang lagi takjub kepada buku-buku tentang sains kan. Iya. Iya kan. Ini kan memang kemajuan sains itu kan luar biasa itu. Memang dahsyat. Misalnya kita baca terakhir Cina itu berhasil menciptakan matahari buatan. Wah,
Hmm. Itu luar biasa. Matahari bisa diciptakan itu. Gimana itu? Matahari bisa diciptakan. Elon Musk menciptakan teknologi roket yang bisa dipakai berkali-kali itu. Yang tidak disposable. Kan selama ini roket itu begitu selesai dipakai ya habis, kemudian nanti bikin lagi. Dia bisa bikin roket yang dipakai ulang-ulang sehingga membuat biaya untuk pergi ke ruang angkasa makin murah. Kemudian teknologi di bidang artificial intelligence itu gila banget, Mas. Perkembangannya dahsyat. Memang perkembangan sains itu luar biasa. Penelitian di bidang virologi karena adanya COVID sekarang ini itu kan dahsyat betul. Tidak pernah dalam sejarah manusia ditemukan satu vaksin secepat sekarang kan. Vaksin bisa ditemukan dalam waktu setahun, itu cepat banget, bahkan kurang dari setahun. Jadi perkembangan dalam bidang ilmu-ilmu material itu luar biasa. Sehingga membuat sebagian orang berpikir nggak perlu Tuhan ini manusia udah Tuhan. Nggak perlu Tuhan. Nah ini hijab ini. Ini hijab. Jadi orang mengagumi ciptaan Tuhan lalu tidak mengetahui Tuhan. Bahkan dia mengingkari Tuhan karena nggak perlu, karena nggak kelihatan kan. Seperti dikatakan oleh Richard Dawkins, bukan Stephen Hawking ya, dalam bukunya Stephen Hawking kan dia mengatakan bahwa hipotesis mengenai Tuhan itu tidak dibutuhkan dalam penjelasan alam raya ini, karena alam raya ini bisa dijelaskan seluruhnya berdasarkan sains. Apapun itu bisa diterangkan dengan sains. Nah itu namanya pendekatan yang materialistik. Itu hijab itu. Jadi orang terhijab karena alam raya ini. Lupa pada penciptanya, lupa pada fitrahnya itu. Ya. Saya beralih ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua sebetulnya sudah dijawab tadi tentang mengapa orang cenderung berperilaku buruk. Nah, yang ketiga ada dari Ahmad Rifki. Kalimat ada kecenderungan untuk percaya pada Tuhan. Mungkin mudah diterima, tetapi untuk punya kecenderungan tunduk dan percaya pada Tuhan spesifik seperti Allah, kok kayaknya susah, Gus. Gimana ini penjelasannya? Kalau menurut saya, kecenderungan untuk percaya adanya Tuhan itu tidak berarti harus percaya kepada Tuhan tertentu. Karena kalau saya pribadi kan dari dulu kepercayaan saya kan begini, Mas Rozi. Tuhan itu kan satu. Iya. Tapi disebut dengan berbagai nama. Ada Allah, ada macam-macam. Tuhan itu punya nama-nama yang banyak. Walillahil asma'ul husna. Allah itu punya banyak nama. Tetapi nama yang banyak ini itu tidak penting. Yang penting adalah Allahnya sendiri. Engkau bisa menyebut nama Allah atau Tuhan dengan nama apa saja, tidak masalah. Karena itu saya dari dulu percaya orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha dan seterusnya, sebetulnya mereka itu percaya kepada Tuhan yang sama, cuma disebut dengan cara yang berbeda, dikonsepsikan dengan cara yang berbeda. Jadi Tuhan itu sebetulnya sama. Saya tidak terlalu peduli. Orang Kristen itu fitrah, orang Yahudi fitrah, orang Hindu fitrah, orang Buddha fitrah, orang Sikh fitrah, Bahai fitrah, semua itu mereka mengikuti fitrah. Karena mereka itu percaya kepada sesuatu yang mutlak, yang mendasari alam raya ini. Jadi fitrah itu, al-ikhlas tadi itu kata Mu'adz bin Jabal itu. Keikhlasan kita untuk menundukkan diri kepada sesuatu yang mutlak ini. Itu qiwamu hadhil millah, itu adalah fondasi dari agama ini. Oke. Ini ada dari pertanyaan dari Darwin Tony, Sulil. Apakah sama fitrah itu dengan kepasrahan total kepada kosmos seperti kata Schleiermacher? Menurut saya beda ya.
karena saya begini, karena saya kan karena bukan saya, tetapi di dalam pandangan agama-agama seperti Islam, Kristen dan Yahudi yang disebut dengan Tuhan. Ya. Tuhan itu, halo Mas Rozi. Ya, ya, kedengaran Mas Ulil. Yang disebut dengan Tuhan itu adalah the real, sesuatu yang nyata ada, meskipun tidak bisa dilihat. Nah, saya tidak tahu apakah kalau orang percaya bahwa Tuhan ini ya kosmos ini ya Pak ya, atau itu kan pandangan yang panteistik kan. Pandangan panteistik itu adalah yang mempercayai bahwa Tuhan itu bersemayam di alam raya ini, di kosmos ini. Ya itu termasuk juga salah satu bentuk fitrah juga. Artinya kalau orang yang percaya bahwa ada sesuatu yang di balik alam raya ini, ada Tuhan. Ya. Tapi Tuhan ini sebetulnya ya berada di dalam kosmos ini. Itu kan pandangan yang panteistik ya. Meskipun pandangan yang panteistik itu ditolak dalam agama-agama Semitik. Karena agama-agama Semitik itu percaya bahwa Tuhan itu ya real, ada. Ya. Sesuatu yang ada. Dunia ini hanya manifestasinya saja sebetulnya. Yang real hanya Tuhan saja. Saya tidak bisa menjawab dengan meyakinkan ya pertanyaan Mas. Ya, oke. Baik. Mas Ulil, ini ada pertanyaan dari teman dari Kendari, YIN Kendari. Namanya Muhammad Ihsan ini. Bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas? Tipsnya kira-kira seperti yang Mu'adz bin Jabal katakan tadi, unconditional love itu. Wah, kalau tip ini berat ini ya, susah nih tip. Tip ini gimana ya? Harus dijalani soalnya, nggak bisa. Nggak ada teorinya. Kurang. Itu bagi saya kayak teknologisasi kepada agama itu, atau teknikalisasi terhadap agama. Saya nggak terlalu suka itu. Bagi saya ikhlas itu a state of mind, sikap itu, dan sikap ini harus diperjuangkan memang karena ya. Karena nggak bisa yang tunduk tanpa prasyarat kepada Tuhan itu membutuhkan perjuangan untuk merealisasikan itu dalam diri kita. Karena seperti teorinya Al-Ghazali kan, di dalam setiap manusia itu ada innalikulli insanin syaitonahu. Setiap manusia itu punya setan dalam dirinya masing-masing. Artinya kemungkinan manusia itu dibelokkan dari fitrahnya setiap saat itu selalu ada karena yang disebut dengan kekuatan jahat itu embedded, tertanam dalam setiap manusia. Nah, orang itu dalam hidupnya kadang-kadang ya belak-belok itu biasa itu. Jadi kadang-kadang orang tersesat, terbelokkan dari fitrah ini, balik lagi, terbelokkan, balik lagi. Dan bagi saya itu justru asik ya, kalau ada orang menganggap bahwa lurus saja ya. Terus tuh nggak bisa itu. Ya kadang-kadang kita ikhlas, kadang-kadang enggak. Kadang ikhlas, kadang enggak. Perjuangan itu menurut saya. Beragama itu tidak sesuatu yang selesai kita capek lalu terus udah kita istirahat itu. Tapi perlu sesuatu yang diperjuangkan. Sesuatu yang diperjuangkan itu. Perjuangkan. Oke. Baik Mas Ulil, ini ada lagi ini menyangkut penjelasan mengenai sains tadi yang menghijabi fitrah manusia tadi. Apakah sains selamanya bersifat menghijabi fitrah manusia, Gus? Mohon penjelasannya. Pada sebagian orang iya.
Karena pada sebagian orang, sains itu membuat mereka kemudian menihilkan, menegasikan adanya sesuatu yang dibalik yang material ini. Jadi sebagian orang yang takjub pada sains itu kemudian percaya bahwa Tuhan itu nggak ada. Karena sudah bisa dijelaskan seluruhnya alam raya ini dengan hukum-hukum yang ada dalam dirinya. Tapi kan menjawab orang seperti ini kan mudah saja menurut saya. Iya. Jawabannya adalah begini, Mas Rozi. Iya, gimana? Alam raya ini jadi alam raya kan dalam keyakinan sains itu diatur oleh hukum-hukum seperti ini. Iya. Pertanyaannya dari mana hukum-hukum itu ada dari mana? Iya kan? Itu dari mana? Karena begini, alam raya ini itu ada dua kemungkinan. Dia mengikuti hukum yang reguler, yang pasti, atau dia chaos total, kacau total, tidak ada pola, tidak ada hukum, tidak ada chaos sama sekali. Nah, kalau dia chaos sama sekali, itu pasti nggak ada dunia ini. Iya. Karena supaya sesuatu itu ada, dia harus mengikuti pola tertentu. Itu pasti itu. Secara nalar kita tuh tidak bisa membayangkan ada sesuatu yang sepenuhnya chaos. Itu nggak bisa. Sesuatu itu ada, itu karena ada polanya. Iya. Ada hukum yang membuat sesuatu itu bersifat begini, begini, begini. Misalnya, segala hal begitu. Nah, pertanyaannya, kenapa dia mengikuti pola ini? Polanya dari mana? Siapa yang mengaturnya ya? Ya, pertanyaan metafisik, dan itu sudah dijawab ribuan tahun yang lalu oleh para teolog kuno ya, yang mereka menunjukkan adanya Tuhan ini ya dengan kembali kepada hukum dasar ini. Sesuatu itu ada pasti karena ada yang mengadakan. Gak mungkin sesuatu itu ada dengan dirinya. Ya, meskipun dalil ini dicoba untuk dibatalkan oleh Richard Dawkins dalam bukunya God Delusion itu ya. Itu kan ya nggak apa-apa, tapi saya nggak merasa teryakinkan oleh bantahannya Richard Dawkins itu ya. Oke. Saya coba kembali ke Ahmad Rifki. Ini ada pertanyaan. Kalau Tuhannya dikonsepsikan dengan pemahaman deistik dan konsep-konsep lain yang bisa membatalkan keharusan manusia untuk tunduk, apakah bisa masuk kategori Islam ala Gus Ulil tadi? Saya tidak bisa menjawab ya, tetapi menurut saya pandangan Islam, Kristen, dan Yahudi terutama ya, Tuhan itu tidak deistik. Karena deisme itu artinya kan Tuhan itu menciptakan alam raya ini. Kemudian setelah itu istirahat, tidak perlu mencampuri ya. Nah, artinya kayak pembikin jam itu loh. Begitu jam jadi, sudah dia jalan sendiri, nggak perlu Tuhan lagi. Nah, pandangan semacam ini menurut saya sih, saya kurang sepakat ya. Tapi kalau ada yang mengikuti ya nggak masalah. Tapi saya kurang sepakat karena pandangan ketuhanan yang khas di dalam tradisi agama-agama Semitik, termasuk Islam ya, Yahudi, Kristen, itu adalah Tuhan ini terlibat di dalam alam raya ini melalui kasih sayangnya. Jadi kasih sayang Tuhan itu bekerja terus panjang waktu dalam diri kita secara individual maupun secara kolektif atau secara kosmik di dalam alam raya ini. Jadi setiap tindakan kita itu melibatkan tindakan Tuhan juga. Itu keyakinan yang saya yakini juga. Karena kalau Tuhan itu istirahat, tidak perlu lagi mencampuri alam raya ini, yaitu Tuhan yang tidak perlu disembah. Jadi batas antara deisme dengan dengan agnostisisme itu kan sedikit sekali sebetulnya. Kalau menurut saya Tuhan dalam pemahaman agama Islam dan agama-agama Semitik yang lain itu tidak begitu. Dan Tuhan yang seperti inilah yang menurut saya memuaskan fitrah kita menurut saya ya. Fitrah manusia kan tunduk kepada adanya Tuhan yang menciptakan kepada kita.
Tidak hanya menciptakan, tetapi ya tidak hanya menciptakan, tapi juga terlibat secara langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kita berdoa. Tuhan itu, makanya di dalam Islam kan dikonsepsikan bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadimu sendiri. Karena apa? Karena dia terlibat secara aktif di dalam kegiatan kita sehari-hari. Tapi ini tidak berarti bahwa, tapi kan konsepsi semacam ini memang susah untuk dipahami sepenuhnya, karena bisa juga orang bertanya, ya kalau Tuhan bersama kita terus-menerus, kenapa manusia menderita dibiarkan saja oleh Tuhan? Kalau Tuhan tahu kita menderita. Iya. Persis. Ya itu kan persis sama halnya dengan ketika orang berbuat jahat, apakah ada campur tangan Tuhan ketika dia melakukan kejahatan, kan begitu kira-kira kalau Tuhan ikut campur dalam kehidupan ini. Nah, itu juga kan ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana pendapat yang tadi Mas Ule sampaikan itu berhadapan dengan gagasan mengenai kehendak kebebasan manusia itu? Itu kan artinya manusia itu bebas melakukan tindakan apapun menurut keyakinannya. Bagaimana jika dihadapkan dengan pandangan itu menurut siapa tadi ini? Pertanyaan berikutnya. Ikhtiar dan kebebasannya. Bahwa Tuhan itu menentukan segala-galanya, itu juga bagian dari keimanan kita. Nah, bagaimana mendamaikan antara dua hal yang kelihatannya kontradiktif ini ya? Tidak mudah sebetulnya. Tetapi intinya begini, manusia itu seperti kata Karl Marx itu. Meskipun Karl Marx ini itu bukan orang yang percaya kepada agama, tetapi dia punya makalah, punya ucapan, punya makalah yang punya memang betul manusia itu bebas menciptakan nasibnya sendiri, sejarahnya sendiri. Tapi dia tidak bisa menciptakan sejarah seperti yang dia inginkan. Semaunya sendiri itu nggak bisa. Manusia itu ada batasnya. Kamu itu bebas, tapi kamu juga dikekang oleh berbagai struktur kan. Misalnya, sampean itu memang bebas untuk menjadi apa saja, pengusaha, politisi, agamawan, itu kan bebas, nggak ada orang yang mencegah. Kamu kepengen jadi politisi bisa, kepengen jadi, tapi jadi beneran tuh kan nggak semua orang bisa. Saya kepengen jadi pengusaha besar seperti pemilik BCA, bisa juga saya kepengen, saya bebas. Tapi kan tidak bebas juga, ya kan? Saya kan nggak bebas juga karena itu berurusan dengan modal, kehendak personalnya. Pada tingkat kehendak itu dia bebas. Nggak ada orang yang bisa menghalangi keinginan kamu untuk jadi politisi, jadi pengusaha, jadi kiai, jadi apapun tuh bisa. Artinya bebas ya. Tetapi kebebasan kamu itu juga dikekang oleh berbagai struktur-struktur yang membatasi kamu. Jadi manusia itu bebas, tapi juga tidak bebas. Jadi itu menurut saya, manusia itu bebas, tapi juga tidak bebas. Ya. Nah ini saya nggak tahu kenapa perbincangan yang terakhir ini menarik banyak orang. Ini ada lagi yang tanya soal persis yang sama. Ini dari Darwin Tony. Kalau Tuhan itu omnipresent, bagaimana memahami campur tangan Tuhan pada hal-hal yang tidak adil, misalnya pada penderita thalassemia, terus orang nuts dan
Misalnya seperti itu. Nah, ini gini. Oh, ini menarik sekali, Mas Rozi. Kita harus perpanjang sampai subuh ini. Karena pembahasan mengenai ini pasti berkepanjangan. Tapi saya seneng kok. Iya. Apa ya? Tetapi gini, sebelum saya jawab ya, pertanyaan-pertanyaan Iya. semacam ini akan muncul terus dan tidak akan menemukan jawaban final. Nggak akan ada jawaban finalnya. Dan pada karena memahami jawaban seperti ini itu butuh pengalaman, butuh pergulatan dalam hidup ya. Jadi nggak bisa jawaban itu diperoleh semata-mata dari buku melalui jawaban rasional, itu nggak bisa. Ada jawaban yang harus berdasarkan pengalaman. Nah, salah satu jawaban yang berdasarkan pengalaman itu jawaban yang dikemukakan oleh seorang ulama, ya, pengikut tarekat Syadziliyah, namanya Athaillah As-Sakandari, Syekh Athaillah As-Sakandari, yang kitab Hikam. Kitab Hikam. Nah, di dalam kitab Hikam itu dikatakan begini, intinya kira-kira. Jika Allah itu mencobai kamu dengan suatu cobaan yang berat sekali, berat atau tidak berat tergantung ya, pokoknya begitu Allah memberikan cobaan kepada kamu, itu sebetulnya cara Allah menyapa kita. Cara Allah itu berkomunikasi dengan kita pada dasarnya. Jawaban ini Jadi, halo Mas Rozi? Iya. Sempat putus tadi sedikit, ya. Ya, jawaban seperti ini kan, jadi menurut kitab Hikam, kalau Allah itu memberikan cobaan kepada kamu, itu sebetulnya Allah sedang berkomunikasi menyapa dengan kita, kamu. iya. God really care for you. Allah itu peduli pada kita. Karena kalau nggak peduli sama sekali, ya dibiarkan. Nah, jawaban ini pertama kelihatan klise, yang kedua itu hanya olah kata saja. Iya. Orang bisa menuduh begitu, tapi saya mengatakan tidak. Mengatakan tidak. Menurut saya ini jawaban yang sungguh-sungguh. Misalnya begini, kita coba misalnya lah. Tadi kan contohnya itu orang yang terkena kanker kena thalassemia ya. Contoh yang lain adalah COVID. Contoh yang lain adalah COVID sekarang ini. COVID misalnya. COVID ini kan cobaan yang dahsyat dari Allah kepada kita. Kalau orang beriman, saya percaya ini cobaan dari Allah. Tetapi kalau orang yang murni berpandangan materialistik, ya biasalah, dunia ini kan penuh virus. Virus itu kan jumlahnya ribuan di dunia, mungkin jutaan virus itu di dunia ini. Saya nggak tahu, ya virus itu banyak banget. Di sekitar kita tuh banyak virus, jadi ya kalau penjelasan murni saya dimengerti, karena virus bertebaran, jadi COVID ini, itu kan kita disadarkan kepada banyak hal kan. Seolah-olah ini cobaan, tapi di balik ini kan ada sesuatu yang kadang-kadang eye opening, membuka mata kita. Misalnya, tiba-tiba kita sekarang karena COVID dipaksa untuk social distancing dan menjadi dekat dengan orang-orang di sekitar. Ya. Betul. Halo Mas Rozi. Ada putus sedikit, ada putus-putus tadi, sempat ada jeda. Halo Mas Rozi. Ya, sudah kedengar. Ya, sebetulnya cara menafsir atau cara mempersepsi musibah, cobaan segala macam itu kan tergantung kita ya. Kalau mempersepsi secara baik sebagai cobaan, orang beriman tadi seperti yang Mas Ule sampaikan, itu menerima itu sebagai ya ini bagian dari cobaan, cara Tuhan menyapa kita. Tetapi kalau
berpikirnya konspiratif, kemudian tadi yang itu kan beda lagi ininya. Apa ya, cara pandangnya jadi berbeda. Jadi soal itu kan soal bagaimana kita memandang sesuatu sebetulnya. Mas Ulil, waktu kita tinggal 7 menit, bukan 7 menit malah 5 menit ini, 5 menit lagi. Jadi mungkin satu lagi aja pertanyaan. Setelah itu kita selesai. Nah, ini tadi udah dijawab. Apakah semua agama sama? Nah, ini udah dijawab ini. Apakah Tuhan itu ada di ini? Apakah Tuhan itu ada di setiap tubuh manusia? Terakhir ini pertanyaan. Jawabannya kalau untuk singkat ya iya. Karena apa? Karena memang Allah itu ketika menciptakan manusia itu meniupkan nafasnya dalam diri manusia. Nafakhtu ya, di dalam diri kita setiap manusia itu ada unsur-unsur yang sifatnya divine, sifatnya adalah ketuhanan. Dan itulah yang membuat manusia itu menakjubkan. Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini saya selalu promosi Ihya emang. Iya, udah tahun kelima ya? Iya. Ya, Mas Ulil ya? Ya, jadi di dalam kitab Ihya itu ada satu bab khusus, judulnya adalah Kitabu Ajaibil Qalbi. Kitab mengenai keajaiban jiwa manusia. Menakjubkan jiwa manusia itu. Menakjubkan. Karena apa? Karena itu unsur ketuhanan itu. Dan saya tidak yakin, Mas Rozi ya, kan sekarang orang bicara mengenai soal nanti ada namanya transhuman. Manusia yang sudah manusia yang sudah berkolaborasi atau sudah dimix, dicampurkan dengan artificial intelligence, dengan robot, robot dan manusia disatukan. Jadi transhuman. Nah, saya mengatakan saya kok nggak percaya itu. Ya mungkin saya bodoh, mungkin saya, tapi saya tetap percaya manusia itu ada unsur ketuhanannya. Dan makhluk namanya manusia itu tidak bisa diciptakan, ditiru, direplikasi. Memang robot itu bisa meniru sebagian keterampilan manusia, bahkan lebih baik daripada manusia. Tetapi manusia secara keseluruhannya dengan kesadarannya itu nggak bisa ditiru. Itu susah, nggak mungkin. Nggak bisa diciptakan ulang. Sepintar-pintarnya robot tidak akan menjadi manusia. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena ada unsur ketuhanan itu. Yang bisa meniupkan unsur ketuhanan hanya Tuhan. Manusia bisa menciptakan robot, tetapi dia tidak bisa meniupkan unsur ketuhanan dalam robot itu. Makanya sepintar-pintarnya algoritma tidak akan bisa menjadi Tuhan atau nggak bisa jadi manusia. Baik. Mas Ulil, waktu kita benar-benar terbatas, jadi saya harus sudahi obrolan menarik ini. Terima kasih para pemirsa ya. Nanti silakan disimak lagi ulang di YouTube kita. Jadi tadi penjelasan mengenai fitrah manusia. Besok jam 4 kita akan ketemu dengan Mbak Musdah, Ibu Profesor Dr. Musdah Mulia, mengenai jihad kemanusiaan. Terima kasih Mas Ulil, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.